So, good morning. I hope you are doing okay. First of all, I would like to apologize to you if during the discussion I will cough because I'm not feeling very well. Thanks God we have an online discussion. And the second one is I will use more Indonesian language instead of English because I am afraid that there will be misunderstanding between us. Jadi saya ingin kalian benar-benar paham materi hari ini, makanya I will use more Indonesian compared to English. So today's material is part of speech. What is part of speech? Parts of speech. Speech di sini bukanlah pidato, tapi speech adalah apapun yang kita ucapkan. Jadi, bukan hanya kalimat, frasa, klausa, conversation, apalagi announcement, itu namanya speech. Part of speech adalah this. Help, my students don't remember the part of speech. Help itu verb, my itu preposition, students itu noun. Masih ingat? Noun, verb, conjunction, preposition, adverb, adjective, interjection, and pronouns. Saya yakin kalian sudah pernah belajar ini di SMP atau bahkan di SD. Karena ini memang penting, part of speech itu penting. Buktinya di setiap kalimat pasti ada, sekalipun tidak mengcover semua. Oh iya, sebelumnya saya juga minta maaf, saya menjelaskannya agak cepat. Jadi bagi kalian yang agak kesulitan mengikuti kecepatan saya, bisa di pause videonya. Saya menjelaskan dengan cepat karena saya khawatir semakin lama saya ngomong, semakin besar ukuran videonya, semakin lama kalian download videonya. Begitu. Bisa dipahami ya? Now, tadi kembali lagi back to the topic. Why part of speech is important? Kenapa? Kenapa sih harus belajar part of speech? Karena tadi sudah saya bilang, part of speech are like a building block of English grammar. Dia adalah dasar dari segala dasarnya grammar. Kalau dengar grammar kayaknya serem ya. Karena kita ngomong pasti ada part of speech ya di situ. Karena part of speech sendiri ada banyak. Ya, silahkan dicermati gambar ini. Ada noun, pronoun, verb, adjective, articles, adverbs, preposition, conjunction, interjection. Mari kita bahas satu persatu. Noun. Apa itu noun? Kata benda. Oke, benda adalah noun, tapi sebenarnya bukan hanya benda yang noun. Orang, tempat, ide itu juga termasuk noun. Contohnya, orang, girl, boy itu termasuk noun. Jadi, orang kan bukan benda, tapi dalam part of speech dia termasuk noun. Tempat, school, home, ide, freedom, hope. Gagasannya. Noun itu bisa diletakkan di subjek atau di objek. Contohnya, I love you, gampangnya deh. I love you. I itu orang kan, you itu orang. Ya, ini noun, ini verb, kata kerja. Subject complement or object complement. Jadi ini head of language center, kepala dari language center. Himself a failure. Jadi pelengkap dari kata dari subjek atau objek. Jadi ini kan objek. Language center. Pelengkapnya head. Ini juga noun. Satu noun. Jadi noun itu bisa digandeng dengan sesama noun, tapi ada ini ya. Berikutnya, modified by determiners. Jadi noun ini bisa berubah kalau ada determiner. Determiner itu penentu jumlah. Contohnya some paper, some papers. Harusnya kan paper kertas itu nggak pakai s, tapi karena kertasnya ada beberapa, jadi some papers pakai
S dia berubah deh. Seperti itu. Next, kita bahas tentang pronoun. Gampang sekali, ini pronouns adalah kata ganti. I, you, they, we, he, she, it. Sudah pernah belajar ya. Mungkin biasanya teman-teman bingungnya itu di sini, posesif, kepemilikan. Nah, posesif itu kepemilikan. Jadi kalau punya pacar posesif itu berarti pacarnya merasa ingin memiliki gitu ya. Kapan sih kita pakai mine? Kapan sih kita pakai my? Oke. My, jadi possessive adjective itu harus diikuti noun-nya. My book, nggak bisa my. The book is my, itu nggak bisa. Kalau mine itu nggak harus diikuti objeknya. The book is mine. Jadi bukunya sudah kita sebutkan di awal tadi, baru mine. Nggak ada mine book, adanya my book. I am yours. Aku milikmu. Yes, in yours. Well, anyway, next. Verb. Nah, kalau bahas verb pasti ingat verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itu nggak ada cara lain selain harus dihafal. Tapi, bentuk verb sendiri ada 5. Berdasarkan fungsinya ya. Verb itu ada verb intransitif, yaitu verb yang nggak bisa diikuti oleh objek. Contohnya, Mr. Gray became chairman of the board. Jadi chairman of the board ini bukanlah objek dari became, tapi complement, pelengkap. Mr. Gray menjadi apa? Menjadi ketua. Bukan Mr. Gray menjadikan ketua, ya. Sementara itu ada juga yang namanya transitive verb, itu adalah verb yang perlu pakai objek. Contohnya, I wrote a report. Saya menulis apa? Menulis laporan. Saya membaca buku. Contohnya itu. Berikutnya ada verb modal. Masih ingat modal itu apa aja? Bukan modal uang ya di sini. Modal yang dimaksud di sini adalah will. Ini yang saya tebalin, ini verb ya. Will, would, shall, should, can, could, may, might. Have, has, had itu termasuk modal. Modal itu harus diikuti bare infinitive. Jadi harus diikuti kata kerja bentuk 1. We will see. She will see. Jadi sekalipun she biasanya kan harus dipakai as nih. Enggak, harus tetap bentuk 1. Sekalipun subjeknya she. Jadi ingat, setelah modal pasti verb 1. Berikutnya bentuk verb auxiliary. Contohnya ini. To be, I am a student. I, subject, am, verb, student, object. Kenapa? Karena sebuah kalimat itu harus punya subjek dan predikat. Di sini predikatnya apa? Ya am ini. Am ini bekerja sebagai kata kerja di sini. Nah, auxiliary lainnya ada is, am, are untuk present tense, was, were untuk past tense, dan been untuk perfect tense. Yang terakhir adalah verb berfungsi sebagai imperatif, jadi sebagai kata perintah. Pernah lihat verb berada di awal kalimat dalam bentuk verb 1? Itu berarti kata perintah. Contohnya call me, telepon aku. See me, lihat aku. Seperti itu ya. Next kita akan bahas adjective and adverb. Ini saya jadikan satu karena ini sering sekali mengecoh di soal-soal. Adjective itu kata sifat. Cantik, banyak, lebih banyak, 2, ini, itu. Sementara adverb itu kata keterangan. Keterangan sendiri ada keterangan cara, dengan cepat, quickly. Keterangan waktu, kapan, sekarang, today. Keterangan tempat, where, outside. Dan keterangan frekuensi, to what extent, seberapa jauh sih? Ya, jadi kalau frekuensi ini tingkat keseringan kita melakukan sesuatu dari 0% sampai 100%.
Kalau kita nggak pernah melakukan sesuatu sama sekali, itu kata keterangannya never, tidak pernah. Pernah lah sesekali, jarang sih, seldom. Kadang, sometimes. Biasanya, usually, sering, often, sampai selalu, always. Jadi di sini 0%, di sini semakin sering. Jadi ini semakin tidak pernah, semakin sering. Saya akan bahas kenapa ini saya jadikan satu ya. Contohnya cepat, itu adjektifnya quick. Kalau dengan cepat berarti quickly. Lambat, slow. Kalau dengan lambat berarti slowly. Nah, cepat itu bisa juga artinya fast. Apakah dengan cepat itu fastly? No. Dalam kamus tidak ada kata fastly. Adanya fastlin. Contohnya beautiful jadi beautifully. Ya, memang sering kayak gitu sih. Lah, lalu kalau hard, apakah kemudian hardly? Now let me ask you, I work hard atau I hardly work? Yang benar yang mana? Dua kalimat ini sama-sama benarnya. Bedanya adalah I work hard itu saya bekerja dengan keras. Jadi hard itu bisa berarti adjektif, bisa juga adverb, sama kayak fast. Jadi dia bisa jadi sifat, bisa juga keterangan cara. Kalau I hardly work, hardly di sini adalah sebuah kata yang memiliki makna sangat berbeda. Jadi dia kata baru, nggak ada hubungannya dengan hard. Hardly itu hampir tidak pernah. Jadi I hardly work berarti saya hampir tidak pernah bekerja. Now let me ask you, do you study hard or do you hardly study? Jadi harus bisa menjawab ya kalau ada pertanyaan seperti itu. Next, berikutnya ada articles. Articles itu hanya ada 3. A, an, dan the. Kapan kita pakai a, kapan kita pakai an, itu tergantung konsonan dan vokal. A bird. Ya, kalau konsonan kita pakai a. Kalau kata yang mengikuti vokal kita pakai an apple, an elephant. Now let me ask you. Uniform. Tahu uniform? Seragam. Uniform. Oh, mana? Ya. Ini kita pakai a atau an? Di sini u itu memang vokal. Tapi cara bacanya uniform. U, y. Y itu konsonan. Jadi di sini kita harus pakai a uniform. Begitu. The tidak ada bentuk lainnya ya. Tapi cara bacanya berbeda. Konsepnya sama seperti e dan n tadi. Kalau diikuti konsonan, dia bacanya the. The bird, the rabbit, the uniform. Tapi kalau diikuti vokal, dia bacanya jadi the apple, the elephant. Seperti itu. Next, ini conjunction, kata hubung. And, but, or, nor itu kata hubung. And, but, or itu harus menghubungkan sesuatu yang setara. Contohnya, I study and work at home. Study itu verb 1, work itu verb 1. And menghubungkan sesuatu yang setara. Kalau di sini kamu bilang work, di sini harus studied. Konsepnya seperti itu. Biasanya teman-teman bingung dengan penggunaan nor. Kapan sih kita pakai nor? Nor itu sama kayak or tapi negatif. Jadi kayak ada notnya. Jadi si notnya itu sudah attached di nornya itu. Jadi I neither study nor work at home berarti saya nggak belajar ataupun
kerja. Jadi saya nggak belajar, saya juga nggak kerja di rumah. Seperti itu. Next, interjection. Interjection itu adalah kata atau seruan. Contohnya, oh, ouch, look out, well, how, oh, watch out. Jadi kalian kalau suka sering nonton film pasti banyak banget interjection yang kalian lihat. Tapi, lagi-lagi tapi, ambil contoh yang baik-baik ya. Interjection seperti WTF, WTH itu nggak perlu dicontoh. Itu tidak sesuai dengan budaya kita. Tapi cukup tahu saja bahwa kata-kata itu termasuk interjections. The last word, preposition. Dari katanya aja sudah jelas nih, preposition, posisi. Jadi preposition itu biasanya menghubungkan noun atau pronoun dengan kata lain dalam kalimat. Nah, kadang ngomongin posisi juga sih. Contohnya location. Nah, kapan kita pakai in, kapan kita pakai on, kapan kita pakai at. Ingat-ingat segitiga ini. Semakin umum, itu kita pakainya in. Semakin spesifik, kita pakainya at. Hal ini berlaku pada tempat maupun waktu. Misalnya Indonesia, in, on, atau at. Indonesia itu luas, berarti pakai in. Kediri, in, on, atau at. Kediri itu masih luas. Kediri ada Kediri kota, ada Kediri kabupaten, Bandar, Lor, Bandar Kidul, ya kan? Berarti itu kita pakai in. Nah, semakin spesifik, contohnya jalan. Di Kediri Jalan Wahid Hasim, itu kita pakai on. On Wahid Hasim Street, Kediri. Seperti itu. Semakin spesifik, pakai at. Kalau ada nomor rumahnya. At Wahid Hasim number 5, Kediri. At Wahid Hasim 5, Kediri. Sama seperti ruang kelas kita, di Padma 210. Jadi 0 itu bisa dibaca 0, bisa juga dibaca O. Yaitu spesifik sekali. Di mana? Di Adipatma. Itu masih kurang spesifik. Tapi kalau sudah bilang ruangannya, itu spesifik. Kita pakainya at. Next. Sama dengan konsep location, waktu juga seperti itu. Jadi semakin umum, kita pakainya in, semakin spesifik at. Tahun, bulan, itu kita pakai in. Tahun, bulan, minggu. Tanggal itu sudah mulai agak spesifik lagi, kita pakainya on. I was born on October 30, 1992. Tanggal kita juga pakai on. Kemudian hari-hari bersejarah, Independence Day, kita juga pakai on. Nah, kalau sudah spesifik ngomongin waktu, jam, menit, detik, itu pakainya at. Ya. Gitu. Any question? Nggak bisa gitu ya. Anyway, next. Gambar. Ini ada kotak dan ada apple. Where is the apple? The apple is in front of the box. Apelnya in front of, di luar kotak. Bolehkah saya bilang the apple is outside the box? Boleh. Apelnya di luar kotak. Jadi kalau di luar itu out, di dalam in. Ingat intel inside ya. The apple is inside the box. Kalau apelnya di dalam. Kalau di atasnya di sini berarti the apple is on. In, out, on. Begitu. Itu masalah apple. Nah, saya biasanya kalau menjelaskan preposition sukanya saya gambar di papan tulis. Saya gambar satu-satu, mulai gambar mobilnya dulu, terus gambar orang. Tapi karena nggak bisa ya, semoga bisa dipahami. Where is the car? The car is in front of the house. Where is the tree? The tree is beside or
next to the house. Jadi di samping itu kita bisa pakai kata beside, kita juga bisa pakai kata next to. Kalau di antara, where is the house? The house is between the tree and the dog. Between, di antara. Nah, where is the sun? Sun di sini ada di atas rumah. Tapi bisakah kita bilang the sun is on the house? No. Kalau kita bilang the sun is on the house, berarti rumahnya terbakar. Karena on itu untuk di atas yang menempel. Untuk di atas yang tidak menempel, atas jauh, kita biasanya pakai the sun is above the house. Begitu. Now, saya tadi sudah bilang kalau soal ini tuh part of speech itu sering sekali muncul di soal TOEIC dalam bentuk vocab biasanya. Contohnya ini, Mr. Sumbing in the Central Java. Jawabannya apa? Apakah dia butuh conjunction, preposition, atau verb? Dia butuh verb, is. Sudah saya merahi ya. Kenapa? Karena sebuah kalimat itu baru bisa dibilang kalimat kalau dia punya subjek dan predikat, subject and verb. Di sini Mr. Sumbing itu subjeknya, in the Central Java itu adverb keterangan. Nah, verbnya mana? Ini, is. Gampang. Next. All titik-titik will be considered if submitted by the deadline. All. Masih ingat noun tadi? Noun itu biasanya diikuti determiner. All itu adalah determiner yang menunjukkan jumlah. Jadi, ini tidak mungkin mengikuti verb. Jadi, A dan D itu salah. Bukan jawabannya. A itu propose, mengusulkan. D itu proposing, juga mengusulkan. Atau bisa juga artinya melamar. Berarti jawabannya tinggal B atau C. Proposal atau proposer. Jadi, bendanya proposal atau orangnya yang mengusulkan. Will be considered akan dipertimbangkan jika dikumpulkan tepat waktu. Dikumpulkan. Yang namanya dikumpulkan pasti bendanya. Proposal. Jawabannya all proposals will be considered if submitted by the deadline. That's it. For further exercise and explanation, you can go to these links. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut mungkin misalnya jelasannya masih kurang jelas, bisa pergi ke ini youtube.com ini. Ini menjelaskannya detail sekali dan lebih profesional daripada saya. Ya maklum karena ini kuliah online melalui video dadakan. Semoga corona segera hilang. Well, anyway. Kemudian link yang berikutnya ini untuk latihan soal. Jadi TOEIC, latihan soal TOEIC. Ini itu soal-soalnya seperti apa sih? Kamu bisa pergi ke examenglish.com/TOEIC. Now, terlalu cepat ya tadi pembahasannya. That is the explanation today. Jadi itu penjelasan materi kita hari ini tentang part of speech. Semoga membantu. Kuncinya jelimet ya. Part of speech ada banyak. Sebenarnya saya ada trik khusus. Tanpa perlu kalian hafal 8 ini kalian bisa menjawab soal. Mau tahu caranya? Caranya adalah read a lot. Baca, baca, baca. Iqra ya. Kenapa? Kadang kalau kita belajar teori aja, begitu ketemu soal yang mana kata-katanya udah diganti, bingung. Karena kita vocabnya kurang banyak, kita nggak mumpuni ilmu kita. Kita cuma mempelajari formulanya aja, tidak praktek. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau kalian banyak baca, tanpa perlu kalian paham itu noun kah, verb kah, conjunction kah, preposition kah, kalau kalian lihat soal, pasti kalian pernah kayak gini. Kayaknya pantasnya gini deh.
Nah, pernah kan? Kenapa jawab A? Karena pantasnya A. Kayaknya kalau dikasih B, C, D nggak pantas. Pernah mikir gitu nggak? Itu ilmu yang kalian dapat dari baca. Kalau kalian bacanya sedikit, saya nggak percaya dengan ilmu pantasnyamu itu. Tapi kalau kamu banyak baca, saya akan percaya dengan ilmu karena pantasnya gitu. Karena kamu sudah terbiasa membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi kuncinya tetap kembali ke banyak baca. Percuma belajar ini semua kalau kamunya masih belum literasinya belum ditingkatkan, gitu ya. Setelah ini kita akan adakan exercise, ya, latihan soal. Jangan khawatir, latihan soalnya tidak akan saya nilai. Tapi saya perlu, kalian wajib mengumpulkan latihan soal ya, mengumpulkan jawaban ya, mengikuti latihan soal ini. Latihan soalnya nanti akan dalam bentuk fun, yaitu kita pakai aplikasi Kahoot. Jadi yang belum punya Kahoot di HP-nya silahkan install aplikasi Kahoot. Nanti linknya akan saya share di Google Classroom nanti. Ya, intinya selama mengerjakan Kahoot, please be honest to yourself. Sebelum kamu jujur ke orang lain, jujurlah ke dirimu sendiri dulu. No cheating, gak usah main trik-trik biar kelihatan pinter. Ngapain sih mau nyenengin saya? Kamu mau pinter, kamu mau kurang pinter, saya tetap bahagia dengan diri saya. Saya butuh tahu kamu ada di mana. Kalau memang masih belum tahu, hasilnya jelek, ya nggak apa-apa. Biar saya tahu, oh berarti gimana caranya biar kamu bisa improve your English. Lagi pula, bukan berarti saya bilang, oh jelek hasilnya nggak apa-apa. Terus kamu ngerjainnya asal-asalan. Tetap belajar. Kenapa? Karena belajar itu tanggung jawab diri sendiri. Saya nggak bisa membantu kamu kalau kamu nggak ada usaha. Ingat kan? Allah aja juga gitu. Ikhtiar dulu baru tawakal. Kalau tiba-tiba kamu tawakal, berserah diri, ya hasilnya tetap kasih 0 aja, gitu kan? Ya, pelajari lagi video ini, bisa diulang, diperlambat, di pause-pause, atau mungkin bisa juga Pak browse link tadi yang sudah saya cantumkan di bawah sambil install Kahoot-nya. Nanti 30 menit sebelum kelas usai akan saya bagikan, berarti jam berapa? Setengah 11 ya? Setengah 11 akan saya bagikan kode Kahoot-nya untuk kalian latihan soal. Nah, pengerjaan Kahoot-nya sampai kapan? Sampai jam 12. 30 menit saja, karena Kahoot-nya soalnya juga nggak banyak, hanya sekitar 10 soal saja. 30 menit waktu yang lama kan? Karena saya tidak ingin membebani kalian dengan tugas ataupun di luar ini tugas di luar jam kelas ini. Karena saya yakin banyak sekali tugas di kelas online lain, ya kan? Makanya karena saya kasih deadline sampai jam 12, yang masuk setelah itu tidak bisa saya anggap nilai. Jadi absensi kalian saya ambil dari partisipasi kelas online ini dan juga hasil Kahoot kalian. Kalau kamu ikut diskusi saja tapi tidak ikut Kahoot-nya, berarti nilai absensinya berapa? Separuh dong. Sekian. Thank you for listening and good luck.